Oke, kali ini gue bakal bahas salah satu serial TV lagi yang udah gue kelar nonton, dan ini dia genrenya tuh misteri, cuma dia ada unsur-unsur sosial medianya gitu sih. Dan ini salah satu poin plus buat gue, makanya gue tonton. Judulnya adalah The One. Oke, langsung aja kita masuk sambil nonton trailernya ya. Jadi The One ini adalah cerita tentang seorang perempuan bersama sahabatnya yang menemukan sebuah aplikasi. Jadi ini tentang dating app gitu. Kayak mungkin yang kita tahu sekarang di sini ada kayak Tinder, terus mungkin dating app lainnya. Cuma ini level advance-nya gitu. Bener-bener jadi si nama tokonya tuh Rebecca. Ini bisa lo lihat sendiri di sini. Si Rebecca bersama temennya, sahabatnya James. Dia itu mereka tuh seorang peneliti gitu, dan menemukan cara untuk mempertemukan orang dengan jodohnya dengan tepat 99% benar gitu. Kan kalau di dating app biasa kan lu misal ketemu sama orang, ya belum tentu itu jodoh lu gitu, belum tentu lu cocok sama dia ya. Si dating app itu cuma membantu sebagai media aja gitu, mempertemukan para jombloan dan jomblowati. Nah, kalau di The One ini dia dengan teknik menggunakan DNA dari rambut lu. Dari selai rambut tuh lu bisa nanti lu daftarin ke si Rebecca, nanti lu tahu nanti connect ke apps-nya, nanti lu bisa lihat siapa match lu gitu, jodoh lu ada di mana dan siapa gitu. Nah, di sini sangat seru karena selain tentang dating app tersebut, jadi konflik pertamanya tuh si Rebecca sama James ini ngebuat dating app ini ternyata sampai sukses, sampai berhasil, sampai orang-orang tuh banyak yang make, sampai yang install, yang download tuh makin banyak. Tapi ternyata cerita di balik kesuksesan tersebut tuh gak seindah yang kita lihat di kenyataan gitu, gak seindah yang kita lihat. Sampai sukses tuh butuh perjalanan yang panjang, dan mungkin butuh sesuatu yang gak baik dan yang gak harus dilakukan gitu. Nah, lalu case kedua di sini juga ada beberapa karakter. Jadi ternyata sahabatnya si Rebecca ini juga meninggal, jadi otomatis jadilah investigasi untuk mengetahui siapa pembunuh di balik sahabatnya Rebecca itu. Nah, di sini ada polisi atau detektif namanya Kate. Dia juga menggunakan, atau dia adalah The One, usernya dari The One juga. Ternyata setelah dia tahu siapa jodohnya, di situ dia bertemu secara online sama jodohnya, terus akhirnya nanti lu nonton sendiri, dan itu juga menjadi salah satu konflik di series ini. Nah, si Kate ini berusaha benar-benar mencari pembunuh di balik sahabatnya si Rebecca ini. Lalu case yang ketiga itu di sini juga sebenarnya ini satu kesatuan ya, cuma gue bisa membagi dalam tiga konflik utama dari masing-masing karakter. Di sini ada Hannah yang bisa lu lihat sendiri di sini. Dia udah nikah sama suaminya Mark, tapi si Hannah ini insecure gitu. Dia pengen tahu nih, sebenarnya gue bener nggak sih jodohnya si Mark ini. Akhirnya si Hannah ini mencoba mencari tahu siapa jodohnya Mark, dan ternyata jodohnya Mark adalah, nanti lu tonton sendiri aja. Dan di situ jadi konflik juga nih, bahwa orang yang udah nikah aja tuh masih ngerasa insecure gitu, masih ngerasa nggak pede bahwa suaminya adalah jodohnya dia gitu. Makanya dia menggunakan The One ini, menggunakan aplikasi The One ini untuk mencari tahu siapa jodoh suaminya, dan itu menimbulkan konflik yang cukup besar gitu. Sebagai pencinta misteri atau pembunuhan, mencari pelaku, ini udah cukup membuat gue penasaran sih siapa pelakunya dan bagaimana pembunuhan itu bisa terjadi. Ditambah dengan bumbu-bumbu teknologi atau sosial media. Wah, ini gue udah sangat cinta banget sih, karena ini mirip-mirip Black Mirror kalau lu tahu yang episode San Junipero ya, kalau gua salah namanya, yang tentang dating app juga gitu. Tapi di sini benar-benar lebih advance. Jadi sebenarnya teknologi itu bisa membawa kita ke masa depan, atau bisa membantu masalah kita baik dari kehidupan sehari-hari maupun sampai percintaan, atau bisa juga menjadikan kita manusia yang nggak pede sama pasangan kita, merasa insecure dan pengen tahu lebih banyak tentang siapa sebenarnya jodoh kita.
Karena sebenarnya kan jodoh itu misteri ya, dan menurut gue sih seninya jodoh itu ya di situ. Kita benar-benar bukan nebak-nebak sih. Kita benar-benar punya pengetahuan yang nol tentang siapa jodoh kita sebenarnya gitu. Makanya dibutuhkanlah PDKT. Ya, bukan bahas itu sih sekarang. Intinya sekarang bahas seriesnya. Nah, jadi si The One ini sangat seru, walaupun tidak terlalu gory ya, tidak terlalu sadis. Jadi cocok buat lo yang suka drama, tapi bukan drama yang menye-menye, bukan tentang romance drama gitu, bukan. Di sini nanti lo bakal dikasih lihat beberapa banyak karakter juga. Jadi dalam satu episode tuh lo fokusnya tuh bisa terbagi gitu, bukan terbagi sih. Lo tuh jadi dibuat nggak bosen gitu karena konfliknya yang sangat variatif. Yang gue suka sih dari Hannah dan Mark sih, mereka berdua tuh kocak, dan terutama si Hannahnya karena dia kan nggak pede banget ya, terus dia kepo banget siapa sih sebenarnya match atau jodohnya si suaminya itu gitu. Saking keponya itu ya, tindakan-tindakan yang dilakukan tuh kocak sih menurut gue. Dan ditambah lagi dengan siapa pembunuh dari sahabatnya si Rebecca ini. Jadi si Rebecca itu sama James tuh bertiga dia. Ada satu lagi sahabatnya, cuma sahabatnya itu meninggal, dan mulailah diusut oleh si Kate, si detektif itu, untuk mencari tahu siapa pembunuh dari sahabatnya Rebecca. Ini sangat menarik menurut gua. Poin plusnya tadi, pertama ini British, jadi ini udah jadi poin plus. Kedua, ini tentang misteri pembunuhan yang gue suka banget, yang bikin penonton jadi sok tahu. Lalu yang ketiga ini tentang sosial media dan teknologinya juga dapat, tentang aplikasi kencan, dating app-nya juga gue dapat. Suka banget konsepnya di sini. Ya ini bisa terjadi di kehidupan nyata sih, karena peneliti mungkin bisa mencari tahu siapa jodoh kita lewat sebuah helai rambut gitu. Jadi sehelai rambut aja lu bisa menentukan siapa jodoh lu, dan lu bisa tahu gitu. Sebenarnya si The One ini juga sangat membantu buat para jombloan yang sudah capek buat PDKT, sudah capek buat nyari tahu dari nol lagi siapa jodohnya, buat mendekati lawan jenisnya dari nol lagi gitu. Dengan lu tahu siapa jodoh lu langsung, ya lu bisa langsung memusatkan perhatian dan tenaga lu untuk PDKT sama si orang itu, karena ya udah pasti orang itu jodoh lu gitu. Jadi sebenarnya si The One ini konsepnya kayak gitu. Tapi ya nama juga manusia ya, atau kayak di Black Mirror, teknologi kadang bisa membawa kita ke hal-hal yang tidak diinginkan jika kita salah menggunakannya. Di The One ini juga bakal diceritain beberapa efek negatif dari aplikasi The One ini gitu. Mungkin kurangnya di sini ya gue masih nggak nangkep aja secara teknis ya bagaimana si aplikasi ini bekerja. Yang gue tahu di sini dan yang dari gue tonton ya, kita cuman ngirimin sehelai rambut kita, terus udah abis itu nggak diceritain. Abis itu langsung seolah-olah ya di aplikasi kita muncul notif bahwa selamat, jodoh kamu adalah ini gitu, match kamu adalah ini. Nah si Rebecca ini juga tentunya dia mencoba ya aplikasinya sendiri, mencari tahu siapa matchnya, siapa jodohnya, dan itu juga akan membawa karakter baru dan membawa konflik baru di series ini. Jadi ini cukup layak tonton sih, dan episodenya standar lah gitu, tapi juga nggak yang terlalu basa-basi ya, terlalu bertele-tele gitu. Walaupun memang ya sebenarnya bisa gue bilang ini full drama ya, tapi karena tadi ada bumbu misteri dan bumbu sosial media dan teknologinya ya gue suka banget sih. Dan si Rebecca-nya juga karakternya kuat banget, yang ambis banget gitu, yang pokoknya gimana caranya gue harus sukses dengan temuan gue ini, dengan aplikasi gue ini. Dan ini cukup realistis, maksud gue nggak yang dibuat-buat, nggak yang dipaksain teknologinya, karena yang tadi gue bilang ini bisa terjadi suatu saat nanti di kehidupan nyata, karena memang ya kita bisa tahu jodoh kita lewat DNA gitu. Nah nanti bakal gantung, karena akhirnya kita masih menduga-duga sebenarnya bisa nggak sih satu orang tuh punya dua match, atau satu orang tuh punya dua jodoh gitu ya. Nah di sini masih gantung, kita masih menduga-duga sebenarnya apakah bisa satu orang itu punya lebih dari satu match gitu. Nah mungkin ini akan dibahas di season 2 kalau ada ya. Dan gue harap sih ada, karena memang cukup menarik sih konsep dan ceritanya. Dan karakternya pun juga banyak, bervariatif, jadi gak ngebuat bosen gitu. Oke, ini bakal gue kasih nilai 8.6/10. Jadi buat lu yang mau mencoba nonton, ini juga buat lu yang suka drama nih, lu bakal suka banget sih. Apalagi yang gak suka action, yang gak suka kesadisan gitu, ini gak ada sama sekali. Cuma ya emang ada misteri dan teknologinya aja, jadi seru, makanya gue coba tonton gitu. Jadi bisa lu tonton di Netflix, dan ini baru ada 1 season.
Dan ini dari UK, British. Jadi buat lo yang belum nonton, silakan nonton.